Passionate ide itu lahirnya sebenarnya sih dari hobi ya, latar belakangnya itu dari hobi dan udah lama banget. Saya tuh menjalani bisnis ini sebenarnya, tapi waktu sebelumnya itu tanpa nama. Jadi jauh sebelum kenal OC juga, saya memang sudah berbisnis ya. Jadi atas nama ya namanya dengan Ida aja gitu. Jadi makanya nanti berhubungan banget nih erat dengan kehadiran OKOC gitu ya, dengan identitas bisnis saya. Akhirnya pada tahun 2017 itulah baru saya memberikan identitas pada usaha saya itu dengan nama Fashionate Ida, dengan tagline-nya itu The Best Woman Muslim Outfit. Jadi kami memenuhi semua kebutuhan untuk wanita muslimah. Jadi karena awalnya sih sebenarnya saya juga sebagai seorang flight attendant itu sering banget terbang ke bagian Timur Tengah gitu ya. Jadi banyak banget saya juga mendapatkan ide dari model-model abaya, gamis, dan tren-tren fashion gitu yang wanita muslimah yang akhirnya saya terapkan dalam bisnis saya gitu. Dan memang harga itu beda. Jadi saya juga sudah melakukan ekspor sebenarnya ya, tapi saya sendiri tuh waktu itu, jadi caranya itu lewat saya sendiri gitu. Jadi saya jahit gitu modelnya, terus saya model inspirasinya itu dari yang kalau saya kunjungan terbang gitu ya ke sana, oh seperti itu. Nah terus nanti kadang juga yang dari sana akhirnya memesan kepada kami karena memang perbedaan harganya memang jauh gitu dengan kualitas bahan yang lebih bagus kalau menurut saya. Itu latar belakangnya terbentuknya Fashionate Ida. Jadi benar-benar terasa banget sih perjalanannya itu tanpa disadari itu akhirnya berkembang. Pada awalnya itu benar-benar hobi. Jadi hobi iseng-iseng kalau lagi libur gitu terbang, oh gimana nih ada ini gitu, orderan, cari inspirasi bentuknya. Terus juga di situ saya juga bergaul masuk dalam organisasi komunitas pengusaha muslimah. Jadi di mana ketemu dengan teman-teman yang memang mempunyai visi dan misi yang sama. Itu akhirnya bisa terbentuk seperti itu. Kami tuh selalu mengikuti perkembangan atau tren ya, karena memang tren itu cepat sekali berganti. Hitungannya tuh benar-benar luar biasa cepat banget. Jadi mengikuti tren, terus mengikuti apa sih yang sebenarnya dimaui oleh konsumen. Jadi setiap keputusan yang kami lakukan untuk apa nih model selanjutnya, apa yang akan kami siapkan itu kami selalu memikirkan dampaknya kepada untuk peningkatan omset kami dan kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian juga untuk belajar ya, untuk selalu belajar lah sepanjang hayat apa sih, terus juga belajar juga dari kegagalan kita pada saat kita buat model seperti ini ternyata tidak diterima misalnya di masyarakat, apa tuh yang menyebabkan kayak gitu. Jadi banyak banget belajar. Terus pada saat memang kami mengalami peningkatan omset, nah dari situ juga belajar. Jadi selalu belajar dan tidak pernah menyerah dalam kegagalan. Sangat berdampak sekali karena kami sudah membuat bisnis plan pada waktu itu untuk tahun 2020, di mana banyak banget menjadwalkan untuk jadwal waktu itu bazar dan pameran, karena memang saya rencana memang untuk bazar dan pameran online, tapi ternyata itu gagal semuanya. Dan banyak juga yang udah beberapa event juga yang sudah saya daftarkan sebelumnya ya, pakai ada uang muka segala macam, akhirnya gagal. Itu waktu itu sempat kecewa banget, sempat kayaknya udah malas deh, nggak mau lanjutin lagi prestasi. Tapi akhirnya ternyata disitulah awalnya kami yaitu harus melakukan pivot bisnis ya, itu namanya. Jadi kalau secara dilihat dari dampaknya itu waktu itu yang terasa banget saya adalah mengalami di awal-awal mengalami penurunan omset yang sangat luar biasa. Terus juga saya sudah beberapa untuk invest di beberapa untuk pameran juga gagal, akhirnya hilang juga uangnya. Kemudian pengurangan karyawan yang udah pasti ya. Kami pada saat awal itu akhirnya saya cuma
hanya mempekerjakan hanya 1 orang untuk di online. Tapi kemudian itu setelah itu ada event kita memasuki bulan Ramadan, kemudian mulai lagi itu kami mengembangkan secara online. Nah, disitulah mulai bangkit, dan selama ini untuk dampak COVID-nya jadi tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu. Jadi ada obatnya gitu loh Mbak, maksudnya. Dari awal-awalnya aja yang memang terasa. Awal doang ya Bu? Tapi sekarang setelah ini berjalan, alhamdulillah bisa berjalan kembali normal, walaupun kalau dihitung dari omset tahun 2019 itu memang berbeda ya di tahun 2020 gitu. Tapi bisa menutupi semua kerugian, akhirnya udah mulai berjalan. Kiatnya yang selalu saya tekankan pada ini adalah selalu inovatif, adaptif dan kolaborasi. Itu memang yang sesuai arahannya dari Bang Sandi ya. Inovatif itu saya terapkan dalam produk-produk saya. Bagaimana ya, sampai akhir kemarin juga untuk produksi masker gitu kan, yang mengikuti, ternyata memang beberapa banyak permintaan juga untuk itu, dan selalu adaptif ya, disesuaikanlah produk kita akhirnya pada untuk kondisi pandemi ini. Dan kolaborasi itu yang paling penting, kolaborasi. Jadi ternyata ada beberapa produk yang kami tidak bisa produksi, dan kita dengan para UMKM juga dari binaan SKS juga, akhirnya kita saling berkolaborasi, malah itu jadi bisa berjalan semua usahanya sampai saat ini. Ya seperti di awal tadi ya saya sampaikan, itu perubahannya benar-benar kalau saya bilang sih signifikannya tuh dahsyat sekali. Dengan bergabung di OKOC ini, yang paling terasa sekali adalah jaringan pemasaran kita itu semakin luas. Yang tadinya hanya kalau saya di lingkungan kerjaan saya yang sebelumnya, akhirnya sampai ya berkembang, sekarang udah benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami juga mempunyai permintaan yang sampai ke daerah-daerah. Itu sih yang sangat terasa, padahal itu belum dikembangkan banget ya dari segi digital marketingnya aja udah seperti itu gitu. Jadi menurut saya rugi banget kalau nggak digabung di OKOC. Kebetulan COVID ya sejak dari 2019 itu, karena saya memang sudah sejak memutuskan untuk berhijab, jadi memang saya terbangnya untuk ke Middle East aja. Ke Middle East, kebetulan Middle East itu ditutup 2019, coba kemarin sampai sekarang, karena kan yang menerbangan cuma Saudi Arabia aja ya. Untuk Garuda Indonesia sampai saat ini belum diizinkan untuk terbang. Jadi saya ya sudah terbang. Jalani bisnis dulu aja ya. Betul banget. Jadi ternyata memang lebih mengasihkan loh ternyata berbisnis itu. Bisa lihat ya untuk model-modelnya yang terbaru ditemukan kami di Instagram fashionette_ida. Tapi memang tidak semua modelnya sempat di-upload di situ, karena memang banyak juga yang request tuh atas kita kirim atas berdasarkan request customer gitu. Jadi belum sempat, nggak di situ, nggak semuanya ada di situ. Jadi beberapa bisa dilihat di situ. Silahkan di Instagram kami di fashionette_ida. Di marketplace itu di Shopee sih ada juga, cuma memang saya belum bisa memenuhi permintaan kalau untuk lebih luas. Jadi kebanyakan memang itu dari kenalan yang memang mengenal produk kami, karena memang nggak pasaran ya, maksudnya produknya itu nggak dalam jumlah yang langsung sekaligus banyak. Jadi benar-benar itu rata-rata cuma 1-2 gitu, terus itu modelnya beda gitu, nggak bisa. Dan salah satu juga alasan saya tidak memberikan semua di foto di Instagram itu, karena beberapa kali juga sebelum kami sudah upload itu ternyata produknya bisa ada yang ciplak juga ya, jadinya samaan. Jadi banyak kan mereka yang request itu nggak mau sama gitu, jadi maunya yang custom gitu, nggak mau sama. Buat dirinya sendiri aja, jadinya unik.
Jadi kalau yang untuk di marketplace memang itu terbatas banget ya. Gak ada trik khusus ya. Cuma yang pasti selama ini kami itu memberikan tuh seperti para UMKM itu adalah seperti satu kesatuan, seperti saudara. Apa yang kita lakukan semuanya saling koreksi, saling support gitu. Apalagi terutama pada saat pandemi ini memang kami penting banget kita semuanya untuk berkolaborasi, termasuk saya bersama binaan saya juga berkolaborasi. Kalau untuk yang di fashion juga banyak kolaborasi, dan sehingga kami menghasilkan produk yang dapat dinikmati dan diminati oleh masyarakat. Ya, kolaborasi semuanya, dan saya juga mengangkat produk-produk UMKM di samping produk saya sendiri, juga produk-produk binaan saya. Iya, sering banget gitu, dan mereka itu kalau kebetulan saya juga sebagai tim kurasi juga waktu itu di Dinas BPK UKM Jakarta Timur, jadi memang produk-produk binaan kami dari OKOJSKes Indonesia itu memang sudah saya kurasi dulu gitu loh, sebelum mereka bergabung untuk berkolaborasi. Saya kurasi juga produk-produknya, jadi gimana sih kekurangan-kekurangannya dan apa sih nih keunggulan produknya yang harus ditampilkan dan ditonjolkan gitu. Jadi saya akan sangat bahagia banget kalau binaan kami itu semuanya maju gitu, UMKM itu semuanya maju. Jadi bukan saya sendiri yang maju. Jangan yang pertama kita mempunyai produk, kita harus tahu jelas dulu apa sih keunggulan produk kita. Itulah kuncinya, senjatanya kita untuk memasarkan. Jangan sampai kita mau memasarkan udah siapkan semua perangkat termasuk media sosial, marketplace, tapi kita nggak tahu apa keunggulannya. Nah, keunggulan produknya itulah yang kita tonjolkan. Jadi walaupun pada saat ini masa pandemi sekalipun, kalau kita tahu keunggulan dan keunikan produk kita, itu sebenarnya adalah kunci untuk memiliki pemasaran yang luas. Jadi nanti malah ujungnya produk kita itu bukan kita yang masarkan, malah orang yang mencari produk UMKM itu. Jadi kepada para UMKM saya ingatkan banget nih untuk cari keunggulan dan keunikan produknya, baik itu fashion ataupun kuliner ya. Kalau saya bergelut di bidang fashion, nih fashion apa nih? Walaupun kita mengikuti tren fashion, tapi tetap kita mempunyai kan unik produknya. Seperti misalnya saya di Fashionette, saya hanya produk muslimah, the best woman outfit, the best Muslim woman outfit gitu. Jadi kalau misalnya yang produknya untuk keunggulannya dia di bidang keunikan di ondel-ondel Betawi misalnya untuk melestarikan budaya, nah itu yang ditonjolkan gitu. Jadi masing-masing punya keunikan yang harus ditonjolkan. Itulah nanti yang akan dicari. OKOJSKes Indonesia Skillful Entrepreneurs. Jadi sebagai seorang entrepreneurs itu kita mempunyai skillful, baik hard skill, soft skill semuanya. Dan OKOJSKes itu lahir pada saat pandemi loh, bulan Juli tahun 2020. Di saat itulah saya tuh benar-benar semangat, tersentuh banget gimana sih mereka tuh untuk membangkitkan motivasinya mereka yang tadinya termasuk saya sendiri juga sempat mengalami efek dari pandemi itu, dan akhirnya kita bersama-sama berkolaborasi bangkit bersama OKOJSKes Indonesia untuk menciptakan peluang lapangan kerja kepada teman-teman yang tadinya saya juga mengurangi lapangan kerja juga. Akhirnya dengan kita berkolaborasi, usaha kami masing-masing menjadi maju dan juga membuka kembali lapangan kerja. Itu yang sudah dilakukan oleh OKOJSKes Indonesia tahun 2020, dan juga kami juga membekali para anggota kami dengan sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang OKOJSKes Indonesia berikan secara gratis kepada anggotanya yang memenuhi persyaratan. Dan alhamdulillah kami telah memberikan kemarin 2 gelombang kepada para anggota kami untuk sertifikat BNSP skema pengelola UMKM, dengan harapan anggota kami di OKOJSKes Indonesia ini dapat bersaing di dunia nasional maupun internasional. Oke. Kepada para UMKM, ayo bangkit,
kita maju bersama. Saatnya ini adalah saat kita berkolaborasi bersama. Jangan lupa gabung di OKOC Indonesia yang mempunyai 200 penggerak lebih. Di situ bisa milih mana penggerak yang dipilih. Di situ kita bisa sama-sama berkolaborasi, bisa sama-sama menciptakan peluang lapangan kerja. Bangkit kita sambut 2021 dengan gemilang bersama OKOC.